Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang masalah i'tikaf, terutama menggali beberapa hikmah kenapa dalam agama ini ada syariat i'tikaf. I'tikaf merupakan satu di antara ibadah yang mulia. Salah satu di antara buktinya adalah Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membersihkan Masjidil Haram agar dipakai orang i'tikaf. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baitiya, agar mereka membersihkan rumahku. Yang dimaksud adalah Baitullah, Al-Ka'bah dan Masjidil Haram. Dibersihkan untuk apa? Lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf, wal 'akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang mau rukuk dan sujud di Masjidil Haram. Anda bisa bayangkan, kalau Anda punya seorang pembantu, tolong bersihkan kamar, mau ada tamu yang datang. Berarti tamu ini istimewa enggak? Istimewa. Sehingga Anda perintahkan seorang pembantu untuk membersihkan kamar itu karena mau ada tamu yang akan menempati kamar itu. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membersihkan Baitullah, dan Allah katakan tujuannya adalah lit-ta'ifina wal 'akifin war ruk'is sujud, karena mau dipakai orang tawaf, mau dipergunakan orang untuk i'tikaf dan orang yang rukuk dan sujud alias mengerjakan salat di Masjidil Haram. Dan sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa sunnah i'tikaf tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW semenjak beliau tiba di kota Madinah. Sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundir dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, ajaban lil muslimin taraku sunnatal i'tikaf wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhalal madinah hatta qabadahullah. Sungguh mengherankan bagi seorang muslim, taraku sunnatal i'tikaf, yang mereka meninggalkan praktek i'tikaf, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sejak beliau masuk kota Madinah hatta qabadahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnah muakkadah karena bagian dari rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, makna i'tikaf. Makna i'tikaf secara bahasa artinya adalah habsun nafs, menahan diri. Kalimat i'tikaf memberikan makna bertahan, tidak banyak melakukan aktivitas, lebih banyak diam. Karena itu orang yang bertapa di depan berhala disebut dengan i'tikaf. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini berhala apa? Antum laha akifun, yang kalian i'tikaf di depannya. Maka kegiatan orang musyrikin yang mereka semedi di depan berhala itu disebut i'tikaf. Dan itu i'tikaf secara makna bahasa artinya adalah berdiam diri dalam rangka untuk beribadah. Oleh karena itu inti dari i'tikaf adalah kegiatan berdiam diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik mereka punya i'tikaf
bentuknya dengan bertapa di depan berhala, maka kaum muslimin punya i'tikaf bentuknya adalah berdiam diri di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di masjid. Karena yang namanya i'tikaf harus dilakukan di masjid, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Sehingga i'tikaf harus dilakukan di masjid. Dan juga ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, mereka mengatakan la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Tidak boleh i'tikaf kecuali dilakukan di masjid jamaah. Yang dimaksud masjid jamaah adalah masjid yang dipakai salat jamaah. Musola itu namanya masjid jamaah. Kalau dipakai Jumatan namanya masjid jami. Selanjutnya, mengenai hikmah kenapa dalam syariat ini ada i'tikaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua secara umum. Dilihat dari pengaruhnya kepada orang lain. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah fardi atau ibadah ghair muta'addi. Dan ada ibadah yang sifatnya ibadah muta'addi atau ibadah sosial. Secara umum ibadah muta'addi bentuknya adalah ibadah di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Ibadah yang bentuknya di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya apa, Pak? Contohnya bersedekah, mengajar, beraktivitas sosial. Itu namanya ibadah muta'addi. Dan ada ibadah fardi, ibadah individu. Apa itu ibadah individu? Ibadah di mana orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung, seperti membaca Quran, berzikir, salat, dan seterusnya. Kemudian ibadah muta'addi umumnya lebih tinggi dibandingkan ibadah fardi. Karena ibadah muta'addi yang dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain sehingga tidak terbatas hanya untuk pribadinya, ini perwujudan dari bentuk memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara disebutkan dalam hadis, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu menjadi seorang guru, mengajarkan kebaikan bagi masyarakat atau banyak membantu orang lain adalah bentuk-bentuk ibadah yang nilainya tinggi. Namun iktikaf ini berbeda, berlawanan dengan ibadah muta'addi, di mana orang yang iktikaf mereka membatasi diri dengan ibadah qasir, ibadah qasirah atau ibadah fardi, ibadah yang manfaatnya terbatas untuk dirinya, dan dia tidak melakukan ibadah muta'addi. Sehingga orang yang iktikaf lebih fokus untuk ibadah pribadi seperti sholat, zikir, dan seterusnya. Bahkan termasuk Nabi SAW sendiri, ketika beliau iktikaf, beliau membatasi diri hanya melakukan ibadah pribadi dan tidak melakukan ibadah sosial. Sebagai contoh ya, pada waktu Nabi SAW iktikaf, Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda. Jadi di Masjid Nabawi ketika itu beliau masang tenda, dikasih tabir. Begitu Rasulullah SAW mulai iktikaf, beliau masuk ke dalam tenda itu dan tidak ada interaksi dengan yang lain. Tidak ada ceramah umum, tidak ada kajian, tidak ada tanya jawab, karena beliau membatasi diri masuk ke dalam tenda. Sehingga sahabat juga tidak banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW ketika iktikaf. Mereka ibadah sendiri masing-masing. Dan itu hanya berlaku di sesi iktikaf. Kenapa demikian? Ada satu penjelasan yang disampaikan
oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Ini penting untuk mungkin Anda catat. Beliau mengatakan, wa haqiqatul i'tikaf qat'ul alaiki anil khalaik lil ittisali bi khidmatil khaliq. Hakikat dari i'tikaf adalah memutus semua rantai hubungan dengan makhluk. Memutus semua rantai hubungan dengan makhluk. Lil ittisali bi khidmatil khaliq. Karena dia sedang menyambung hubungan dengan Khaliq. Wa kullama qawiyatil ma'rifatu billah wal mahabbatu lahu, ketika ma'rifat seseorang kepada Allah itu semakin kuat, cintanya seorang kepada Allah semakin kuat, wal unsu bihi, dan kedekatan dia kepada Allah semakin kuat, aurasat sahibuhal inqita ila Allah Ta'ala bil kulliyah, maka itu akan menyebabkan yang bersangkutan bisa meninggalkan makhluk 100%. Akan menyebabkan yang bersangkutan akan meninggalkan makhluk bil kulliyah 100%. Disebabkan apa? Dia punya hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk dia tinggalkan. Tidak berinteraksi dengan A, tidak berinteraksi dengan B, fokus untuk banyak berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan hakikat dari i'tikaf. Baik. Sekarang kita bacakan keterangan Ibnu Qayyim. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, al-i'tikafu maqsuduhu wa ruhuhu. I'tikaf, tujuan dan ruhnya, semangat yang harus dibentuk dalam i'tikaf, uquful qalbi 'ala Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan semangat i'tikaf adalah memfokuskan hati hanya berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan al-khulwah bihi, menyendiri dengan Allah, wal inqita'u 'anil istighal bil khalqi, memutus semua bentuk kesibukan terhadap makhluk, wal istighalu bihi wahdahu subhanahu, kemudian agar hamba itu bisa fokus menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi, di mana semua zikirnya, cintanya, fokusnya dikerahkan untuk menyambung hatinya kepada Allah. Fayastauli alaihi badalaha, sehingga itu yang membuat dirinya ketergantungan dia kepada Allah, hubungan dia kepada Allah itu akan menguasai semua aktivitas hatinya, sehingga menggantikan semua yang lainnya. Fayasiru unsuhu billahi badalan an unsihi bil khalqi, sehingga kedekatan dia dengan Allah menggantikan kedekatan dia dengan makhluk. Maka dia merasa nyaman walaupun sendirian di saat dia beriktikaf, di saat dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-unsu maknanya adalah suasana akrab. Dia merasa nyaman, tidak kesepian, karena dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'idduhu bidzalika linunsihi bi yaumal wahsyah fil qubur, sehingga nanti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedekatan dia kepada Allah saat dia berada di kesepian kuburan. Hina la anisalahu, ketika sudah tidak ada teman lagi kecuali amalnya, wala ma yafrahu bihi siwa, dan tidak ada yang bisa membahagiakan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksud beliau di sini, inti dari i'tikaf itu adalah ketika seseorang melepas semua hubungan dengan makhluk, tidak berinteraksi dengan makhluk. Di saat itulah
orang dikatakan berhasil melakukan iktikaf. Maka tingkat keberhasilan Anda ketika iktikaf adalah saat Anda tidak punya teman. Kalau Anda iktikaf dan Anda keluar dari masjid ini, Anda merasa saya tidak kenal siapapun, saya nggak punya teman baru, berarti Anda berhasil iktikaf. Tapi kalau Anda iktikaf, gimana pengalaman iktikaf? Masya Allah, punya banyak teman baru, punya banyak kenalan, jadi punya link-link bisnis baru. Jadi nyambung dengan ini, nyambung dengan ini. Habis ngobrol dengan ini, pindah ngobrol dengan ini. Berarti Anda gagal iktikaf. Karena iktikaf itu hakikatnya apa? Memutus hubungan dengan makhluk. Baik. Konteks masa silam, orang hanya bisa berkomunikasi dengan orang lain secara offline, ketemu langsung, tatap muka, ngobrol langsung. Itu dulu. Nah, di fase ketika manusia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain kecuali secara langsung, potensi untuk memutus hubungan lebih gampang. Sekarang kita punya tambahan fasilitas. Ini HP. Mungkin Anda tidak berinteraksi dengan kanan kiri Anda, tapi Anda sibuk balas WA, balas ngechat, dan aneka kesibukan yang lain. Dan itu mengurangi kualitas iktikaf. Sehingga kalau mau serius, saya mau iktikaf serius, 100% serius. Serius, iktikaf yang serius itu Anda pilih masjid yang Anda tidak kenal semua jamaah. Jangan cari masjid yang banyak temennya ya. Kamu iktikaf di mana? Di sini. Aku ikutan ya. Wajah. Sampai di sana ngopi bareng. Akhirnya buat majelis kopi. Sehingga buat lingkaran halaqah, kopi, jajan. La haula wala quwata illa billah. Kayak gini kah iktikaf? Belum lagi terus nambah ini. Habis ngopi bareng, terus mojok ternyata gini-gini. Bukannya baca Quran tapi apa? Chat-chatan, WA-an, nonton YouTube. Subhanallah. Iktikafnya jadi tidak berkualitas. Dan kita punya media interaksi makin terbuka lebar, makin gampang diakses. Karena Anda bisa berinteraksi dengan HP, Anda bisa berinteraksi lewat telepon, medsos, pasang status, ngasih komen, itu semuanya interaksi. Iktikaf adalah berlawanan dengan yang semua itu. Maka saat Anda iktikaf, minimalisir semua interaksi, kurangi semua interaksi dengan makhluk. Makin tidak berinteraksi, iktikaf Anda akan semakin berkualitas. Nah, lalu kenapa kita disyariatkan seperti itu? Keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua tujuan kenapa seorang hamba itu disyariatkan ketika iktikaf semakin membatasi diri dengan interaksi dengan sesama makhluk. Kata Ibnu Qayyim, tujuan yang pertama adalah untuk melatih dirinya agar suasana akrab dia, kedekatan dia itu dengan Allah, sehingga dia merasa nyaman karena saya sedang bermunajat dengan Allah. Saya merasa dekat karena saya sedang membaca firman Allah yang disebut dengan al-unsu. Al-unsu itu lawan dari al-wahsyah. Bahasa kita lawan dari kesepian. Kesepian itu lawannya apa, Mas? Hah? Apa kamu enggak kesepian? Oh enggak, saya ditemani si A. Kesepian itu lawannya apa? Keramaian. Keramaian. Hah? Keakraban ya, kedekatan. Kadang begini, ketika seseorang itu datang di tempat asing, tidak ada satupun yang dia kenal, dan semuanya ketika berinteraksi dengan dia nggak ada yang respon, tidak ada yang menyapa saya, tidak ada yang menegur saya senyum nggak ada yang senyum, saya menegur juga cuman dibalas seadanya, nggak ada yang dekat dengan saya.
Nah, di saat itu orang merasa kesepian walaupun suasana ramai. Sehingga misalnya ya, Anda hadir di sebuah tempat semuanya orang asing, nggak ada yang kenal Anda dan Anda nggak paham bahasa mereka, sehingga Anda seperti orang yang dalam kondisi kesepian walaupun di keramaian. Maka Anda tidak bisa menjalin al-unsu dengan mereka. Anda tidak bisa menjalin unsu sebab mereka bukan anis. Mereka bukan teman akrab Anda. Begitu ada satu yang nyambung dengan Anda, misalnya dia paham bahasa Anda, terus dia ngobrol pakai bahasa Indonesia walaupun dia orang asing misalnya. Wah, ketemu satu. Akhirnya Anda akrab dengan satu orang ini. Di saat itulah Anda senang dengan orang ini. Muncul apa? Al-uns. Lawan dari apa? Al-wahsyah. Nah, i'tikaf kata Ibnu Qayyim, kenapa kita harus memutus hubungan dengan makhluk? Tujuannya adalah dalam rangka membangun al-unsu billah, agar orang bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman, dekat dengan Allah, menikmati kesendirian dia ketika bermunajat dengan Allah, sehingga dia tidak merasa kesepian ketika dia sedang i'tikaf, nggak diajak ngobrol siapapun. Tengok temennya kok nggak ada yang nyinggung saya, nggak ada yang nyapa saya. Bagi dia nggak kesepian karena dia sedang bermunajat dengan Allah. Harapannya ketika di kegelapan alam kubur, di saat dia sendirian dimakamkan di alam kubur, Allah akan dekat dengan dia. Dia bisa menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi wahsyatil kubur, ketika orang sedang sendirian berada di alam kubur. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa seseorang ketika i'tikaf itu disyariatkan untuk meninggalkan semua kegiatan interaksi dengan orang lain? Karena gesekan dengan sesama makhluk itu sumber penyakit. Sedangkan kedekatan dengan Khalik itu obatnya. Ada ungkapan dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Terlalu sering menyebut makhluk itu penyakit, sehingga membuat orang jadi turun kualitas mentalnya. Hati seorang hamba kalau penuh dengan penyakit, kualitas mentalnya jadi turun. Wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Sementara kedekatan dengan Khalik itulah obatnya. Baik. Maksudnya gimana, Pak? Ketika seorang hamba itu terlalu sering bergesekan dengan makhluk, menurunkan kualitas mental batin. Kalau mentalnya turun, kalau mentalnya turun, susah untuk tawakal, susah untuk sabar, susah untuk bersyukur, susah untuk bermunajat, susah untuk membangun rasa khauf, susah untuk membangun roja, susah untuk membangun mahabbah, karena kualitas mentalnya turun. Karena itulah para nabi sebelum mereka dijadikan sebagai nabi, banyak di antara mereka yang disiapkan oleh Allah dengan dibuat menyendiri terlebih dahulu. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau menyendiri di Gua Hira berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. Rasulullah SAW bertahan di mana? Di Gua Hira. Kurang lebih selama 6 bulan. Beliau sering ke Gua Hira, kemudian tidur di situ, nginep di situ, sambil memperhatikan situasi kota Mekah yang demikian rusak sebelum beliau jadi nabi. Terus makannya gimana, Pak? Dikirim sama Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kita kalau melihat posisi Gua Hira yang berada di Jabal Nur, yang berada di Bukit Nur, Masya Allah ya, Khadijah bolak-balik ngirim suaminya, ngasih makan kepada Rasulullah SAW yang beliau bertahan di Gua Hira selama beberapa waktu sebelum jadi nabi. Padahal waktu itu beliau tidak tahu malaikat itu apa, nggak ngerti. Wahyu itu apa, itu nggak ngerti. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran,
Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau sebelumnya tidak pernah tahu, enggak pernah ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Allah juga mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah menjumpai kamu dalam kondisi enggak ngerti apapun, lalu Allah kasih petunjuk kepadamu. Tapi fitrah Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah seperti itu, karena beliau mau disiapkan untuk jadi seorang nabi. Di kegelapan malam, ketika Lailatul Qadar, datang satu sosok yang menutup pintu gua, sehingga Rasulullah SAW yang berada di dalam nggak bisa keluar. Dan baru pertama kali beliau melihat ada makhluk seperti itu, didekap dari belakang. Nabi SAW didekap dari belakang, dirangkul oleh malaikat Jibril. Lalu disampaikan kepada beliau, Iqra. Nabi SAW menjawab, Ma ana biqari. Coba bayangin Pak ya, ketika Bapak sendirian di dalam kamar, gelap, tidak sedang tidur, tiba-tiba ada yang memeluk dari belakang, dan itu bukan manusia. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira kalau masnya mengalami kayak gitu, apa yang akan Anda lakukan? Yang ini. Kira-kira kalau Anda mengalami kejadian kayak gitu ya, ada yang merangkul dari belakang, Anda sendirian, tidak sedang tidur, artinya bukan mimpi, apa yang akan Anda lakukan? Hah? Lari? Nek iso mlayu. Pingsan. Mungkin Anda akan pingsan. Hah? Iya, karena ketakutan. Orang kalau saking takutnya bisa gimana? Pingsan. Sehingga nggak sadar pingsan. Saking ketakutannya. Rasulullah SAW pingsan nggak? Pingsan atau tidak? Tidak. Kenapa? Mental beliau sudah dikuatkan oleh Allah sebelum peristiwa itu, sehingga beliau masih bisa berkomunikasi. Pada saat malaikat itu merangkul beliau, mendekap beliau dari belakang, lalu malaikat itu mengatakan Iqra. Nabi SAW masih bisa menjawab, Ma ana biqari, aku gak bisa baca. Diulangi lagi, makin kenceng katanya, Iqra. Ma ana biqari, aku gak bisa baca. Lalu Jibril mendiktikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Membekas pada diri Rasulullah SAW sebagai wahyu pertama yang turun kepada beliau. Turunlah Rasulullah SAW. Dan beliau ketakutan, gemeteran, saking takutnya sampai demam. Orang kalau sangat ketakutan itu bisa sampai demam. Sehingga datang ke rumah Khadijah lalu mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kota Mekah yang anget, tapi beliau minta diselimuti. Karena apa? Demam. Dalam kondisi beliau demam, diselimuti karena sakit. Lalu baru setelah itu diajak oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk menemui Waraqah bin Naufal. Yang Waraqah ini menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab, sehingga ngerti Waraqah ada apa itu. Maka diceritakan, setelah diceritakan kepada Waraqah, Waraqah mengatakan, Dzakan namus alladzi unzila ila Musa. Itu adalah namus yang pernah menemui Musa. Namus itu siapa? Jibril. Nama lain dari Jibril adalah dalam bahasa Taurat namus. Waraqah ngerti ini apa, karena Nabi SAW nggak tahu. Baik. Jadi demikianlah pengaruh penyiapan batin, sehingga orang ketika batinnya itu kuat, saat dia menghadapi situasi-situasi seperti itu Pak, mentalnya lebih siap, mentalnya
lebih siap. Makanya jamaah, ketika seorang hamba punya mental yang kuat, maka dia lebih siap menghadapi tantangan hidup. Iktikaf itu 10 hari di mana kita disiapkan untuk memiliki mental yang kuat sebagai bekal 11 bulan ke depan. Sehingga ketika Anda keluar dari masjid, Anda punya mental yang lebih kuat, lebih bisa bertawakal, lebih bisa punya semangat roja, khauf, lebih bisa bersabar karena Anda dididik dalam iktikaf. Banyak menyendiri dengan Allah, bermunajat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Allah. Di saat itulah saat Anda berhadapan dengan masalah apapun, Anda punya perasaan yakin, saya punya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah yang saya hadapi. Begitu ya. Itu manfaat dari apa? Iktikaf. Jadi ada 2 hikmah yang dijelaskan di sini. Kenapa kita disyariatkan untuk iktikaf? Padahal itu ibadah yang sifatnya menyendiri. Yang pertama apa tadi? Membangun kedekatan dengan Allah, agar nanti di kesendirian pada saat kita berada di alam kubur, kita merasa dekat dengan Allah. Yang kedua apa? Membangun kekuatan mental, sehingga seorang hamba yang iktikaf, kekuatan mentalnya akan makin bagus, sehingga membuat dia semakin bisa tawakal, makin tabah ketika menghadapi masalah, makin bisa sabar karena pendidikan iktikaf. Saya berharap mudah-mudahan iktikaf Anda nanti berhasil dan sukses. Kuncinya apa tadi? Kuncinya apa tadi? Putus hubungan dengan siapapun. Jangan berinteraksi dengan siapapun. Artinya kalau memang nggak perlu komunikasi, jangan komunikasi. Saya tidak ingin ketika Anda sedang iktikaf terus ngobrol 2 orang, 3 orang, 5 orang, bikin kelompok-kelompok majelis ngobrol. Enggak, jangan seperti itu. Walaupun sambil nyantai, tapi saya butuh ngobrol ya Pak. Ya kalau nggak mendesak nggak usah, karena Anda sedang iktikaf. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan di sini saya tidak membahas dari sisi fikihnya, karena saya yakin mungkin Anda sudah sering mendengar hal itu. Namun yang lebih penting adalah kita memahami bagaimana hakikat dari iktikaf. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan dari para jamaah, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi saya menyampaikan kalimat ada ibadah yang terbatas di mana orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Berarti ibadah itu memberi manfaat kepada orang lain secara tidak langsung. Apa bentuk manfaat secara tidak langsung? Semua ketaatan yang dilakukan oleh hamba akan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan, baik dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat. Karena ibadah dan ketaatan sumber keberkahan, sehingga bisa jadi Al-Quran yang Anda baca menjadi sebab Allah turunkan hujan. Cuman kan kita nggak tahu. Yang baca Quran banyak. Dengan sebab sholat yang Anda kerjakan, Allah berikan rizki kepada hamba, sehingga yang dapat manfaat tidak hanya Anda, termasuk juga lingkungan. Karena orang yang berbuat taat, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan apa? Dengan balasan, baik balasan dunia maupun di akhirat. Dan salah satu di antara balasan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi lingkungan masyarakatnya.
Karena itu Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain, muallimuna nasal khaira, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, dimintakan ampunan oleh siapa? Penduduk langit dan bumi, sampai semut yang berada dalam lubangnya, ikan yang berada di air. Kenapa kok sampai mereka memohonkan ampunan untuk para guru agama? Para ulama menjelaskan, karena mereka ngajak orang untuk berbuat taat kepada Allah, dan disebabkan karena ketaatan itu Allah turunkan keberkahan, turun hujan, Allah tumbuhkan tanaman, dan makhluk-makhluk yang tidak berakal tadi, binatang-binatang tadi, turut mendapatkan manfaat berupa makanan yang mereka dapatkan. Wallahu a'lam. Nah, betul. Ramadan, kalender Ramadan dan kalender Masehi sama ya harinya. Menggaji karyawan apakah boleh? Wajib. Kalau nggak dibayar nanti berarti kita tidak menunaikan hak mereka. Nah, kalau sekiranya Anda sedang iktikaf, berarti ada satu sesi di mana nanti mungkin Anda akan berkurang kualitas iktikafnya. Sehari ini saya pulang karena saya harus gaji karyawan. Sehari ini saya harus ngitung duit. Sehari ini saya harus ini, dan seterusnya. Di satu sesi itu. Nah, begitu sudah selesai, segera kembali untuk melanjutkan kegiatan iktikaf. Termasuk transfer. Nah. Ya? Apakah transfer boleh di dalam masjid? Wallahu a'lam, karena ini bukan akad jual beli dan bukan transaksi. Anda hanya ngirim uang, insya Allah tidak masalah dilakukan di masjid. Tapi jangan terlalu besar ya. Baik, fadhal. Kan ada hadis yang ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Terus ujungnya itu sungguh orang yang membantu saudaranya itu lebih aku senangi daripada iktikaf di masjid ini sebulan. Nah itu kan istilahnya mengutamakan amal yang mutaaddi, bukan yang iktikaf. Sementara ibadah iktikaf ini juga ibadah yang agung yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim membersihkan untuk itu kan gitu. Sebenarnya kita menyikapinya gimana? Yang nggak ada perlawanan antara dua hadis itu. Ya. Baik. Terdapat riwayat ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi yang lain. Dan ada juga riwayat, aku menunaikan hajat seseorang lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjid ini selama sekian waktu. Lalu bagaimana dengan kegiatan i'tikaf itu sendiri? Itu seperti yang kita sampaikan di depan, bahwa saatan-saatan ada sesi A, ada sesi B. Ketika i'tikaf Anda sedang menjalani sesi A, sehingga ketika Anda sedang menjalani sesi A, Anda jangan bahas sesi B, karena ini ibadah khusus. Sehingga pada saat sudah i'tikaf, ya sudah fokus i'tikaf. Makanya i'tikaf nggak lama-lama, hanya berapa? Dalam 1 tahun cuman 10 hari. Kalau Anda membuat perbandingan 10 hari dalam waktu 1 tahun, itu berarti berapa persen? Berapa persen? Setahun itu berapa hari? 356. 10 banding 356. Berapa itu? Berapa Mas? Hah? 3%? 2,7. Jadi dalam rentang waktu yang Allah berikan kepada kita, Anda gunakan i'tikaf hanya 2, sekian, 2,7%.
Sisanya kembali seperti biasa. Karena ada maksud tersendiri dari i'tikaf. Yang tadi sudah kita sampaikan ya. Tujuannya apa sih Pak? Tadi dalam rangka membangun al-unsu billah, kedekatan dengan Allah. Makanya orang yang i'tikaf itu tidak boleh ngiringi jenazah. Baik. Di sini kuburan di mana? Di seberang sana Pak. Sebelah situ ada kuburan. Sudah? Andai kan ada jenazah datang ke masjid ini, Anda ikut nyolati, terus diantar. Yang i'tikaf gak boleh nganter. Yang i'tikaf itu gak boleh nganter. Kenapa Pak? Kamu sedang i'tikaf, fokus i'tikaf. Termasuk juga ada orang sakit. Orang yang i'tikaf tidak dianjurkan menjenguk orang sakit. Sebelah situ rumah, ada orang sakit. Di luar i'tikaf, kalian dianjurkan menjenguk orang sakit. Ketika i'tikaf, jangan menjenguk orang sakit. Karena sedang fokus i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sedang i'tikaf, lalu beliau menunaikan hajat. Beliau pulang untuk menunaikan hajat, sudah mungkin buang air atau apa, balik, padahal ada orang sakit, tapi beliau tidak berhenti untuk menjenguk, cuman lewat saja. Karena ketika i'tikaf seperti itu semuanya ditinggalkan. Ngiringi jenazah, melayat, misalnya seberang situ ada orang meninggal, itu Pak, orang pada ngelayat. Yang i'tikaf jangan ikut ngelayat, tetap di masjid, agar i'tikafnya tidak batal. Karena dia layat, dia ngiringi jenazah, dia jenguk orang sakit, i'tikafnya batal. Ada kerja bakti yang i'tikaf nggak ikut, karena dia sedang i'tikaf. Khusus i'tikaf, saatan. Ada sesi tersendiri, ini sesi tersendiri, dan itu hanya 2,7 sekian persen dari masa waktu yang disediakan oleh Allah. Cuman 10 hari. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Biar Anda bisa fokus i'tikaf dan tidak banyak berinteraksi dengan saya, maka kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan keberhasilan bagi Anda yang sudah serius mau i'tikaf di masjid ini, dan Allah terima amal kita sebagai amal soleh yang kelak ada hasilnya di yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.